Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Angela, saya dari kelas D reguler 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skills dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa alasan akademis perlunya HOTS tersebut. Yang pertama adalah bahwa akademis penilaian hasil belajar diharapkan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir thinking HOTS karena berpikir tingkat tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pembelajaran. Selanjutnya, peningkatan kualitas peserta didik adalah salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kualitas pembelajaran juga perlu diukur dengan penilaian yang berkompetensi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, ini yang selanjutnya meningkatkan guru untuk memberikan pembelajaran dan keterampilan dalam HOTS untuk mengembangkan cara berpikir yang tinggi pada siswa. Selanjutnya yaitu ada beberapa langkah-langkah dalam pembuatan HOTS. Yang pertama itu adalah menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS, di mana terlebih dahulu guru memilih KD yang dapat diharapkan soal-soal HOTS. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOTS. Guru-guru secara mandiri atau melalui forum dapat melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuat dalam soal-soal HOTS. Selanjutnya menyusun kisi-kisi soal, di mana dalam menyusun kisi-kisi soal ini dapat memandu guru untuk memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS tersebut, kemudian merumuskan IPK. Selanjutnya memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, di mana dalam memilih stimulus ini dalam kehidupan sehari-hari dapat menarik peserta didik untuk membaca. Dalam konteks ujian sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah setempat. Kemudian menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, di mana dalam butir-butir pertanyaan ini siswa dapat melihat bahwa aspek-aspek yang terdapat di dalam HOTS itu dapat membantu mahasiswa untuk menemukan konstruksi dan bahasa relatif yang sama, di mana dalam setiap butir soal ditulis pada kartu soal sesuai dengan format yang terlampir. Selanjutnya membuat pedoman penskoran atau yang dinamakan rubik atau kunci jawaban, karena setiap butir soal HOTS dapat ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Di sini ada 3 contoh evaluasi berbasis HOTS yang dapat dikaitkan dengan KD, di mana materi saya di sini yaitu kebudayaan dan dinamika kebudayaan, dan submateri saya unsur-unsur kebudayaan dan dinamika kebudayaan dalam masyarakat. Yang pertama itu pada aspek kognitif. Aspek kognitif ini yaitu KD kognitifnya adalah menelaah unsur-unsur kebudayaan sebagai identitas suku yang ada di dalam masyarakat. Kemudian IPK kuncinya yaitu menelaah unsur-unsur kebudayaan sebagai identitas suku yang ada dalam masyarakat. IPK pendukungnya itu ada 2, di mana menjelaskan karakteristik unsur budaya setiap etnis yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang kedua menyusun persamaan dan perbedaan kebudayaan dan unsur kebudayaan masing-masing etnis pada setiap kelas. Kemudian di sini teknik penilaiannya yaitu penugasan tertulis atau lisan. Kemudian yang kedua instrumennya, di mana instrumennya tugas tersebut dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu aspek afektif, di mana KD afektif ini yaitu meyakini keunikan dari unsur budaya beberapa etnis dalam masyarakat di lingkungan sekolah. Kemudian IPK afektif kuncinya meyakini keunikan dari unsur-unsur beberapa etnis dalam masyarakat di lingkungan sekolah.
di mana di sini ada 2 IPK afektif pendukungnya. Yang pertama, memilih bahasa yang sopan dalam menjelaskan kebudayaan atau etnis di depan kelas dalam kebudayaan masyarakat. Yang kedua itu dapat menampilkan cara berpakaian yang rapi dan sesuai dengan keunikan etnis atau suku masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mendukung sikap gotong royong dari beberapa etnis untuk mencerminkan sikap gotong royong yang ada di dalam masyarakat, yaitu dapat dilihat di lingkungan sekolah. Kemudian di afektif ini tekniknya yaitu self assessment atau penilaian diri, kemudian bentuk instrumennya yaitu skala Likert. Dan yang terakhir adalah aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik ini, KD psikomotoriknya yaitu mendorong siswa untuk dapat mengilustrasikan unsur budaya yang identik dalam setiap etnik, di mana IPK afektif kuncinya yaitu mendorong siswa mengilustrasikan unsur budaya yang identik dalam sebuah etnik. Kemudian IPK afektif pendukungnya terdapat 2. Yang pertama, merancang pertunjukan kecil yang dalamnya menampilkan keidentikan suatu unsur budaya di depan kelas. Kemudian yang kedua, membuat kegiatan kebudayaan yang dapat dipadukan atau digabungkan di kelas mengenai suatu etnis dalam kebudayaan masyarakat. Di sini tekniknya yaitu dapat dilakukan yang dimana dalam psikomotorik ini teknik yang dapat digunakan yaitu berupa project, kemudian bentuk instrumennya yaitu berupa rubik penilaian project. Demikianlah hasil dari pembahasan saya mengenai pembelajaran berbasis HOTS yang dikaitkan dengan KD.